Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Juwita dengan NIM 2014050058 dari kelas TBIB semester 5. Di sini saya akan memenuhi tugas video mata kuliah Tafsir Terbawi dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Zulhedi MAG. Dalam video kali ini saya akan membacakan ayat ketiga dari materi Tafsir Terbawi. Baiklah, di sini saya akan membacakan ayat ketiga dari materi mata kuliah Tafsir Terbawi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal musyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nubayyina wa anal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wabnas sabili wasailina wa fi riqabi wa aqamas sholata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa iwad darra'i wa hinal ba'si ulaikal ladzi sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ayat tersebut yaitu surah Al-Baqarah ayat 177. Video tersebut adalah video penggalan pembacaan surah Al-Baqarah ayat 177. Selanjutnya saya akan membacakan tafsir dari Asbabun Nuzul. Jadi, Asbabun Nuzul dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 177 adalah dari Qatadah, seorang laki-laki bertanya tentang albir atau kebaikan. Sebelum turun syarat, setelah syahadat, meninggal, masuk surga, turun ayat ini. Jadi ada seorang laki-laki yang bertanya tentang kebaikan. Ketika setelah dia bersahadat, terus kita meninggal, terus masuk surga, turunlah ayat ini untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dari Qatadah, pada Yahudi Nasrani berselisih arah kiblat. Yahudi kiblatnya sebelah barat atau Baitul Maqdis, searah dengan Baitul Maqdis. Sedangkan Nasrani kiblatnya itu sebelah timur, di mana sebelah timur itu adalah terbitnya matahari. Pertahankan kiblat, turun ayat ini. Lalu tentang masalah kiblat antara Yahudi dan Nasrani, yang Yahudi di Baitul Maqdis, yang Nasrani di arah timur, di mana arah tersebut itu di mana di mana terbitnya matahari. Jadi untuk menjelaskan tentang kiblat tersebut, Allah turunkanlah ayat ini, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Lalu dari Ibnu Abbas, saat hijrah ke Madinah diwajibkan selain sholat, kiblat dipindahkan ke Ka'bah. Jadi setelah saat hijrah ke Madinah diwajibkan selain sholat
dan juga kiblat itu dipindahkan ke Ka'bah. Waktu itu turunlah kewajiban kita untuk sholat. Kita kan nggak tahu di mana arah kiblat. Dulu tuh arah kiblat orang Muslim banyak. Ada katanya di mana tuh di Palestina, Masjidil Aqsa berubah. Lalu turun ayat ini di mana menjelaskan bahwasanya kiblat umat Muslim itu, kiblat untuk kita sholat itu di Ka'bah. Video tersebut menjelaskan tentang asbabun nuzul dari turunnya Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemana sih arah ayat ini, arah ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Jadi arah ayat ini yaitu ditunjukkan ke ahli kitab yang mengotot menghadap ke Yerusalem, dinding tatapan hakikat Sulaiman. Yang kedua, mencemooh kaum muslim yang menghadap ke Masjidil Haram. Ayat ini mengarahkan ke orang-orang yang mencemoohkan orang-orang muslim yang menghadap ke Masjidil Haram. Lalu ditunjukkan kepada seluruh pemeluk agama. Ayat ini tidak hanya diturunkan untuk umat muslim, tidak hanya ditunjukkan untuk umat muslim, melainkan kepada umat yang memiliki agama di muka bumi ini. Mengandalkan sholat dan sembahyang saja. Ayat ini menjelaskan tentang sholat dan sembahyang. Lalu ada kebajikan sempurna. Iman, yang pertama itu iman. Yang dimana kita ketahui rukun iman itu ada 6. Tetapi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177 ini di sini hanya membahas tentang 4 iman. Yang pertama iman kepada Allah, yang dimana kita ketahui bahwasanya kita umat muslim harus percaya akan adanya Allah. Walaupun kita tidak pernah melihat secara kasat mata wujud Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tahu bahwasanya kita manusia dan juga alam semestanya diciptakan oleh Allah dan juga akan kembali lagi kepada Allah. Yang kedua, ada iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat, kita sebagai umat muslim sudah tahulah ada berapa yang malaikat yang wajib kita ketahui, yaitu ada 10. Apa saja malaikat yang 10 itu? Jibril, Mikail, Mukar, Nakir, Rokib, Atid, Ridwan, Malik, Israfil dan Israel. Di mana kita tahu tugas masing-masing dari malaikat tersebut. Contohnya Jibril menyampaikan wahyu. Karena sekarang malaikat Jibril tidak ada lagi tugas untuk menyampaikan wahyu karena sudah wafatnya Rasulullah SAW. Tugas malaikat Jibril yang pernah saya ketahui yaitu sekarang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu contoh dari tugas malaikat, itu malaikat Jibril. Ada juga malaikat Rokib dan juga malaikat Atid. Malaikat tersebut bertugas sebagai mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Lanjut yaitu iman kepada kitab, dimana yang kita ketahui bahwasanya kitab itu tidak hanya satu, tetapi kitab itu ada 4 yang wajib kita percayai. Kitab Al-Quran, Zabur,
Taurat, dan juga Injil. Terus ada iman kepada nabi. Yang wajib kita ketahui itu ada 25 nabi atau 25 rasul. Dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad SAW, nabi terakhir, nabi akhir. Dalam penggalan video tersebut itu adalah tentang iman, yaitu yang kedua ada realisasi tempat ke permukaan, ada juga ibadah dan sosial, dimana kita ketahui kita manusia tidak bertugas hanya semata-mata waktu kita tuh habis beribadah, tetapi kita juga butuh bersosialisasi dengan masyarakat, dengan tetangga kita, dengan teman-teman kerabat kita, karena kita manusia itu makhluk sosial, pasti suatu saat butuh pertolongan orang lain. Emang kita makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah, tapi tidak semata-mata kita hanya beribadah tanpa ada sosial. Karena pada hakikatnya manusia itu memiliki dua hubungan kepada Allah dan juga hubungan kepada manusia, di mana manusia tersebut harus menjaga hubungannya terhadap Allah itu dengan beribadah, dan juga menjaga hubungannya kepada manusia yaitu dengan bersosial. Terus ada penafsirannya. Kebaikan tidak hanya mengarahkan wajahmu ke arah timur dan barat. Berarti timur dan barat itu tadi adalah kiblatnya Nasrani dan Yahudi. Baik itu tidak hanya mengarahkan wajah kita ke kiblat, tetapi masih ada lagi merealisasikan kebaikan selain cara itu. Terus sebab turunnya pada kota Doh, pada Yahudi dan Nasrani berselisih arah kiblat. Yahudi ke arah Maqdis, Nasrani ke arah timur, terbitnya matahari. Pertahanan kiblat turunlah ayat ini. Nah, karena ada perseteruan kiblat antara Yahudi dan Nasrani, maka turunlah ayat ini, di mana yang sudah dijelaskan dalam video sebelum ini. Albir adalah beriman dan bertakwa, yaitu beriman dan bertakwa, yaitu iman kepada Allah, iman kepada hari kemudian itu hari akhir, di mana hancurnya seluruh bumi ini. Kemudian iman kepada malaikat, iman kepada kitab, serta iman kepada nabi. Memberikan harta yang dicintainya pada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan peminta-peminta, dan memerdekakan hamba sahaya. Jadi di sini juga kita disuruh untuk bersedekah kepada kerabatnya. Gimana sih bersedekah pada kerabat? Boleh saja, contohnya kita memiliki teman dekat, misalnya dia atau kita memiliki rezeki yang lebih, boleh kita traktir teman ataupun kerabat kita tersebut. Anak yatim, kita banyak tuh di masjid-masjid kotak santunan anak yatim. Misalnya kalau kita bingung siapa sih anak yatim di kampung tersebut, kita boleh langsung memberikan santunan tersebut yang ada di masjid. Terus mendirikan sholat dan menunaikan zakat, merealisasikan iman dan juga ketakwaan itu ada juga dengan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Mendirikan sholat itu kita ketahui sebagai umat muslim, sholat itu ada 5 waktu, dari sholat subuh hingga sholat isya. Terus ada menepati janji, sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan juga peperangan. Jadi dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, apa sih hubungannya dengan pendidikan gitu. Jadi hubungan Quran surah Al-Baqarah ayat 177 dengan pendidikan, yaitu pendidikan Islam atau kebajikan.
Islam mencakup ada iman ataupun akidah pada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab, dan juga nabi. Ada ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah menuntut ilmu, dan juga ibadah-ibadah lainnya. Muamalah, infak ataupun bersedekah kepada kerabat, kepada anak yatim, orang miskin, orang musafir, peminta, dan juga memerdekakan budak, dan juga tepat janji, sabar, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Saya Maya Juwita dengan NIM 2014050058 mengundurkan diri. Cukup sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.